Halo guys, kenalin aku Bella dari Vkom Angkatan 22. Jadi pada kuliah tamu hari ini, mata kuliah Media Effect, kita kedatangan dari owner Remo TV. Nah, sekarang aku akan menjelaskan apa itu konvergensi media dan apa itu Remo TV. Stay tune guys. Kita masuk ke yang pertama, konvergensi media. Apa itu konvergensi media? Konvergensi dalam studi media merujuk pada penyatuan berbagai bentuk media, teknologi, dan platform komunikasi. Konsep ini menyoroti sifat terhubungnya saluran media yang berbeda seperti televisi, radio, media cetak, dan platform digital. Konvergensi dalam studi media sangat penting karena mempengaruhi bagaimana informasi diciptakan, didistribusikan, dan dikonsumsi. Ini telah memunculkan cerita multimedia, konten interaktif, dan strategi pemasaran lintas platform. Selain itu, konvergensi telah mengubah peran produsen media dan konsumen, mendorong interaktivitas yang lebih besar dan konten yang dihasilkan oleh pengguna. Konvergensi ini telah mempengaruhi cara kita mengakses dan mengkonsumsi serta berinteraksi dengan informasi dan hiburan. Beberapa aspek konvergensi media melibatkan teknologi, industri, konten, dan penggunanya. Konvergensi adalah suatu pilihan yang harus kita ambil karena membuat kita sebagai media itu dekat dengan audiens. Jadi kalau misalnya kita itu mengetahui, minat audiens ini lagi ada di mana, kita itu harus mengadopsi atau menyesuaikan media yang kita gunakan supaya pesan yang kita sampaikan dapat tersampaikan dengan jelas. Dan sebagai media, kita harus bisa mengikuti bagaimana perkembangan zaman dan minat dari audiens sehingga audiens dapat stay di media kita dan tetap tertarik di media kita. Sehingga komunikasi meskipun melalui media dapat terjaga dan dapat terjalin dengan baik dengan audiens. Berikut beberapa dampak dari konvergensi media dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, akses informasi lebih cepat dan luas. Yang kedua, fleksibilitas dalam konsumsi konten yang ada di media. Yang ketiga, interaktivitas dan partisipasi pengguna lebih aktif. Yang keempat, perubahan model bisnis dan pekerjaan baru. Dan yang kelima, penggabungan gaya hidup dan teknologi. Konvergensi media ini berkembang begitu cepat karena beberapa jumlah faktor yang saling terkait dan memperkuat. Contohnya adalah yang pertama, teknologi digital, yang kedua, internet yang luas dan cepat, yang ketiga, peralihan konsumsi media, yang keempat, pergeseran model bisnis, kelima, perusahaan media yang menggabungkan, dan yang keenam, perkembangan teknologi hiburan serta pertumbuhan media sosial. Guys, konvergensi media itu sebenarnya udah ada loh mulai zaman dulu. Cuman pada zaman sekarang itu berkembang lebih cepat dan lebih pesat karena pengaruh teknologi digital dan internet yang luas. Dulu aja di tahun 2000-an itu sudah ada konvergensi media. Namun berkembangnya itu bertahap guys, dari media cetak lalu berkembang juga dan mulai ada TV dan lain-lain. Sebelum kita masuk ke Remo TV, yuk kita lihat dulu di Remo TV itu sebenarnya ada apa aja sih guys. Guys, sebenarnya apa sih Remo TV itu? Remo TV adalah sebuah lembaga studi dan pemantauan media. Cakupan kerjanya meliputi penelitian, advokasi, dan penerbitan. Dibentuk di Jakarta pada tahun 2010. Remo TV merupakan bentuk inisiatif warga yang merespon praktik industri media pasca order baru yang semakin komersial dan mengabaikan tanggung jawab publiknya. Dan Remo TV ini merupakan pusat kajian media dan komunikasi yang merupakan bisnis non-profit guys. Ada di 3 platform. Yang pertama ada di Instagram, ada di YouTube, dan juga ada di websitenya. Sebenarnya siapa sih audiens dari Remo TV ini? Target audiens dari Remo TV sebenarnya adalah anak muda berumur 17-35 tahun, pelaku atau siapapun yang bergerak dalam akademik, dan mahasiswa-mahasiswa di Indonesia.
Lalu pemangku kepentingannya siapa? Nah, yang pertama adalah kelompok marginal, yang kedua masyarakat sipil, yang ketiga media dan pers, dan lain-lain guys. Nah guys, sebenarnya gimana sih contoh nyata dari konvergensi media kecuali dari program Nemo TV tadi ya guys? Jadi contohnya di Indonesia ada satu media yang namanya Kompas. Nah Kompas ini awalnya hadir hanya dalam bentuk media cetak yakni koran. Namun setelah melakukan konvergensi media, manajemen Kompas meluncurkan portal berita kompas.com, channel YouTube Kompas TV, serta e-paper Kompas guys. Oke, sekian video pada hari ini. Terima kasih kepada owner Remote TV yaitu Pak Geger yang telah menjadi pembicara pada kuliah tamu saya hari ini. Dan terima kasih juga sudah menyediakan platform Remote TV di mana kita sebagai mahasiswa juga penting dan sangat menggunakan platform ini supaya kita bisa mengeluarkan apresiasi, aspirasi dan pendapat kita. Terima kasih. Bye bye. See you on next video.